pola seperti apa yang dia akan tampilkan bersama dengan timnas kita. Kalau melihat ke belakang dengan berbagai racikan dia terhadap tim nasional Kanada, pola strategi bagi seorang John Herdman, dia memainkan beberapa opsi, ya, tidak terfokus atau terpaku pada satu opsi saja, misalnya 3-4-3, tidak. Dia bermain dengan pragmatis, oke, 3-4-3. Bahkan dia bisa bermain dengan 4-4-1-1, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi formasi andalan John Herdman ya untuk timnas Indonesia 3-4-3, 4-4-1-1, 4-2-3-1. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Bung Ropan. Jadi kita saksikan bersama apa kata Bung Ropan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat. Masih seputar John Herdman, karena ini paling banyak, ya, orang bisa menantikan pelatih kita ini apakah mampu untuk mengangkat performa tim nasional kita setelah kita melihat bersama di 2025 kita hancur-hancuran di sana, dan akhirnya pada Oktober ada pemecatan PK, ya, yang sebelumnya mengambil alih dari tangan STY, dan sekarang PSSI sudah menunjuk, ya, langsung dalam rilis Sabtu kemarin John Herdman sebagai pelatih. Nah, kita tahu bersama John Herdman ini membawa tim Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, ya, walaupun gagal di fase grup tapi memperlihatkan kinerja yang oke. Ya, 36 tahun menunggu Kanada untuk bisa kembali hadir di Piala Dunia setelah 86, dan akhirnya John Herdman lah yang menjadi pahlawan membawa Kanada itu lolos, Alphonso Davies dan kawan-kawan. Nah, pertanyaannya ketika John Herdman sekarang sudah mengiyakan menangani tim nasional Indonesia, pola seperti apa yang dia akan tampilkan bersama dengan timnas kita. Kalau melihat ke belakang dengan berbagai racikan dia terhadap tim nasional Kanada, pola strategi bagi seorang John Herdman, dia memainkan beberapa opsi, ya, tidak terfokus atau terpaku pada satu opsi saja, misalnya 3-4-3, tidak. Dia bermain dengan pragmatis, oke, 3-4-3. Bahkan dia bisa bermain dengan 4-4-1-1, ya, atau bermain dengan 4-2-3-1. Banyaklah opsi bagi John Herdman karena selalu dia ingin melihat siapa calon lawan bagi tim asuhannya. Nah, itu ketika di Kanada, ya, dengan 3 pola berbeda saat menghadapi Belgia, menghadapi Kroasia, menghadapi Maroko itu di fase grup di Piala Dunia, ya. Dan ini pula saya pikir dia akan tampilkan bersama dengan Indonesia dengan ada beberapa pola yang selalu ditampil. Kalau saya melihat dari semua, ada 3 pola yang ada di kepala John Herdman. Pertama 3-4-3, kemudian dengan 4-2-3-1, kemudian dengan 4-4-1-1. Jadi 3 pola ini yang saya pikir oke yang dia akan berikan, ya, tampilkan buat tim nasional Indonesia. Nah, dengan materi yang ada saat ini, John Herdman beruntung. Tidak banyak lagi harus mengutak-atik, memilih pemain-pemain baru, karena pasti dia sudah lihat dengan data yang ada sejauh ini, dia akan belajar, ya, tentunya siapa-siapa pemain yang pas dengan pola yang dia inginkan. Jadi kita punya sekitar 15 pemain abroad yang bermain di luar saat ini, dan selebihnya di dalam. Itu yang membuat sekarang dia tidak perlu banyak, karena posisi dia ketika diangkat di bulan Januari ini, ya, itu waktunya dekat, ya, hanya 2 bulan kalau salah, full atau 2,5 bulan dia mempersiapkan tim kita untuk menghadapi FIFA Series di 23 sampai 31 Maret yang akan datang. Nah, di sini dulu fokus pertama. Jika John memberikan hasil yang bagus, pasti penyambutan bagi masyarakat sepak bola kita terhadap dirinya itu luar biasa, dan saya yakin, ya, dia akan dapat kepercayaan yang luar biasa, ya, dengan penampilan ketika di FIFA Series, ya. Tetap kita harus optimis, kita harus bisa memberikan dukungan. Jangan sebelum dia bekerja sudah kita bicara negatif terhadap sosok pelatih yang ini. Dukungan itu perlu buat John Herdman, sehingga dia lebih enak tentunya untuk bisa membesut, ya, tim nasional kita. Kalau kita sudah menghajar belum apa-apa, kasihan dengan dia. Jadi siapapun pelatih yang akan datang ke sini pasti akan dapat tekanan. Nah, sekarang kesempatan buat kita di saat ada pelatih. Nah, kita berikan full dukungan
Ya, kita harus mencintai tim nasional kita, apapun itu. Ini tim kebanggaan kita yang harus kita terus mensupport agar bisa naik lagi di tahun 2026 ini di bawah John Herman. Oke, kita lihat sekarang. Ya, kalau bisa lihat dengan pola 3-4-3. Ya, yang sebelumnya dulu kita tahu bersama STY melakukan ini, kan? Karena STY lebih top dulu dengan Jai, Rido, dan juga dengan Justin Hubner di 3 back. Ya, ada Calvin Verdong di kanan, sementara di kanan bergantian. Di kiri ada Calvin Verdong, di kanan waktu itu bergantian. Ya, pernah dengan Asnawi waktu itu, ya di Piala Asia. Di Qatar ada Asnawi sana, ada Sandy Walsh yang bermain sebelum datang Kevin Dix. Itu yang terjadi. Nah, sekarang untuk tim di 2026 yang pas seperti apa kalau dengan 3-4-3. Saya tetap memilih kalau di belakang itu, saya masih senang dengan kombinasi antara Jai sebagai kapten, Rido, dan juga dengan Justin Hubner. Di bawah Mister kita punya 2 kiper terbaik. Tinggal dipilih, apakah Emil Audero atau Martin Paz. Oke, saya menempatkan Emil Audero, penjaga gawang yang saat ini memperkuat klub Cremonese di Serie A Italia sebagai pemain di bawah Mister. Kemudian Kapten Jai Isas yang bermain di Sassuolo, ada Rizky Rido yang di Persija, dan Justin Hubner yang saat ini bermain di Eredivisie bersama dengan Fortuna Sittard. Ya. 4 gelandang, berarti ada flank 2 yang untuk didorong ke depan. Ya. Di kanan saya memilih Kevin Dix yang saat ini bermain di Borussia Mönchengladbach di Bundesliga Jerman, ya, di kanan. Di kiri tetap saya memilih siapa lagi kalau bukan Calvin Verdong. Calvin Verdong ini bermain untuk Lille di Ligue 1, ya, di Liga Prancis. Jadi itu kita sudah dapatkan 2 di sisi flank, ya, kiri, ya, kanan dan kiri. Dan di tengah ada Joy Pelupesi yang saat ini masih bermain di FK Lommel di divisi kedua di Belgia, teman-teman. Baru ada Tom Haye. Ya, Tom Haye di sana. Tapi kan kalau di FIFA Series Tom Haye itu tidak bisa bermain. Dalam video saya sebelumnya juga saya sudah mengatakan bahwa kita tidak punya Tom Haye karena menjalani hukuman dari FIFA untuk 4 pertandingan kasus protes dari Tom ketika usai pertandingan Indonesia lawan Irak yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Irak, ya, di Piala Dunia Zona Asia Grup B, berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City saat itu di Arab Saudi. Jadi kalau di FIFA Series kita bicara sekarang tanpa Tom, saya memilih di sana ada Nathan Cho yang bermain, atau ya ini Calvin Verdong didorong bermain di gelandang, kemudian bek kiri itu atau di flank kiri itu Dean James. Saya pikir ini lebih cocok, ya, walaupun saya bilang ada Nathan Cho, ada Ivar Jenner sebenarnya yang bisa dimainkan, atau mungkin masih bisa dengan Ricky Kambuaya, Klok, tetapi saya lebih pede, lebih enak itu menempatkan Calvin Verdong karena dia juga pernah dicoba oleh PK ketika melawan Arab Saudi, kan, Oktober yang lalu. Jadi dengan Calvin Verdong di tengah untuk bisa mendampingi seorang Joy Pelupesi, ini oke lah. Dean James yang bermain di posisi kiri, ya, itu menurut saya untuk sementara untuk tanpa Tom Haye, ya, kita bicara, karena saya bicara sekarang di FIFA Series, tidak bicara melebar kemana-mana. Oke. Kemudian ada 3 pemain di depan, kan, kalau formasi 3-4-3 siapa? 3. Di kanan saya pikir Miliano Jonathans, walaupun dia kurang mendapatkan jam bermain di klub dia di Utrecht, ya, tapi saya tetap memilih dengan Miliano Jonathans ada di kanan, ya. Kemudian sebagai striker ada Uli Romeni yang bermain di Oxford. Ole yang didampingi di kiri ada Ragnar Oratmangun, pemain yang sekarang bermain untuk klub di Dender di Liga 1 Belgia. Jadi itu formasi yang ada. Walaupun di depan itu kan kita tahu masih ada Ricky Kambuaya bisa dimainkan juga, ada Marceng yang ikut bisa ditampilkan, ada mungkin saja Adrian Wibowo yang bisa dipanggil kembali untuk bermain, ada Egy. Tapi 3 tadi yang saya bilang untuk bermain dengan pola seperti yang diinginkan oleh John Herman, ya, 3-4-3. Oke, sekarang kalau saya lihat dengan 4 back flat, ya, bukan 3, karena John Herman juga doyan suka bermain dengan 4 back juga, ya, 4-2-3-1. Ya, kalau bermain dengan 4 back, tentunya Kevin Dix tetap bermain di kanan. Misalnya, walaupun Kevin Dix itu bisa ada di tengah, bisa bermain dengan Jai Ises, oke, ya, tapi dia ada di sana karena masih ada Rido. Saya tetap ada Rizky Rido bermain dengan Tom Haye. Oke. Kemudian
Di kiri itu ya karena ini tidak ada Tom Haye, lagi-lagi Dean James saya pasang ya untuk di kiri. Kemudian Joy Pelupesi bermain dengan Calvin Verdong di 4-2-3-1. Artinya ada dua yang bermain sebagai double pivot. Nah, double pivot lebih enak dengan Verdong dan juga dengan Joe Pelupesi yang berdiri di depan dua center back kita, Darido dan juga dengan Kapten Jai Ises. Ya. Nah, kemudian tiga yang lebih menyerang, gelandang lebih menyerang, ya mungkin ada Miliano di kanan, saya memilih. Kemudian bisa saja satu lagi yang akan tampil itu Ricky Kambuaya. Ya, bisa Ricky yang ada di sana tampil di belakang striker Oli Romani. Nah, kemudian di kiri tetap dengan Ragnar Oratmangun. Jadi itu dengan 4-2-3-1 ya, teman-teman. Dan ini saya pikir pola yang lebih enak kalau bisa dilihat ya. Walaupun kita memang tidak punya pengatur serangan dengan Tom Haye karena kita butuh pemain seperti dia yang bisa nahan bola dengan baik, passing terukur ke depan, tapi ya kita harus bisa menerima sekarang bermain dengan kondisi yang ada, dengan pemain-pemain yang tersedia. Jadi itu dengan pola 4-2-3-1. Sekarang kita coba dengan pola 4-4-1-1. Ini pola yang ditampilkan John Herman ketika menghadapi Maroko di Piala Dunia 2022 dan hanya kalah dengan 2-1. Maroko kita tahu ya, Ashraf Hakimi dan kawan-kawan itu bisa lolos sampai ke semifinal kan. Sejarah buat mereka untuk pertama kali wakil Afrika hadir di semifinal Piala Dunia. Nah, lawan Maroko itu pertandingan yang sangat seru. 2-1 teman-teman. Hetman bisa menempatkan dengan 4-4-1-1. Jadi ada striker di depan satu, di belakangnya ada satu pemain lagi. Itu yang 1-1 di depan. Jadi kalau kita mulai dari belakang ya pasti penjaga gawang tinggal dipilih aja kan. Sekali lagi, Emil dan Paes oke lah untuk bisa bermain. Tergantung dari John Hetman. 4 di belakang tetap saya pikir dengan di kanan Kevin Dix, ya, kemudian ada Dean James bermain, dan kemudian Rido dan Kapten Jai Ises yang bermain dengan 4. Nah, 4 di tengah itu bisa ada Verdong, bisa bermain di sana. Kalau di kanan mungkin saja itu ya sudah pasti Miliano lah yang bisa ditampilkan di sana. Tapi di kiri itu yang kita akan, apakah Ragnar akan bisa bermain dari sana, kita tahu, tapi masih bisa juga dengan opsi lain, misalnya Ricky Kambuaya bisa bermain di sisi ini, atau di kanan menempatkan ada Yakob Sayuri, ya, Yakob Sayuri bisa bermain. Jadi dengan pola yang berbeda tentunya. Yakob, kalau di tengah tetap Verdong dengan Joe Pelupesi, di kanan ada Yakob, bisa aja dicoba di kiri dengan kakak Ricky Kambuaya. Kan ini agak berbeda dengan 4-4-1-1. Baru di depan itu ada Ole Romani, di belakangnya mungkin saja bisa Ragnar Oratmangun yang berada di belakang. Karena ada dua kemungkinan, kalau bukan Ragnar, yaitu Miliano Jonathans. Itu dengan 4-4-1-1. Jadi agak berbeda sih, dan mungkin ini lebih oke juga, karena bisa menempatkan dua flank itu dengan ada kakak Ricky di kiri dan juga dengan Yakob Sayuri di kanan kan. Dua yang lebih bertahan tetap dengan Joe Pelupesi dan Calvin Verdong. Itu 3 pola yang kemungkinan saya pikir bisa diterapkan ya oleh John Herman karena dia suka dengan 3 pola tersebut. Apapun itu, tetap ini akan menjadi ranahnya bagi John Herman untuk memainkan pola apa. Tetapi saya hanya melihat dengan sisi ketika dia tampil di Piala Dunia dengan 3 pola tersebut. Ya, semoga yang terbaik untuk John Herman menangani tim nasional kita, dan dia akan mendapatkan hasil yang bagus di FIFA Series sebelum melangkah ke tahap berikutnya, karena ada yang menunggu juga di Piala AFF. Karena kita belum pernah menjadi juara di sana, walaupun ini banyak dikatakan sebagai Piala Ciki, tapi kesempatan itu ada untuk bisa meraih gelar pertama dengan John Herman sebagai pelatih pertama. Karena kita tahu kita 6 kali runner up kan di Piala AFF ini, nah kesempatan ada di sana. Tapi sebelum ke sana, semua mata akan tertuju di FIFA Series yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada bulan Maret yang akan datang. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.